Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Baik Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Dewi Anggreni Puspitasari dari SD Islam, merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Kali ini saya akan memaparkan terkait jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.3, Kucing untuk Supervisi Akademik. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk mengenalkan dua orang hebat yang mendampingi saya selama menyelesaikan tugas-tugas di LMS selama mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Ada Ibu Niwayana Kayanti selaku fasilitator dan Ibu Ana Agung Kopian Rusmini selaku pengajar praktik. Berikut ini beberapa kegiatan pendidikan calon guru penggerak yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2023 sampai 7 Desember 2023, yaitu dengan alur merdeka mulai dari diri, eksplorasi konsep ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2.3 telah selesai. Pada minggu ini, calon guru penggerak mulai dengan materi baru pada modul 2.3, Kucing untuk Supervisi Akademik. Sistem pembelajaran masih sama menggunakan LMS dengan alur belajar merdeka. Model refleksi yang saya gunakan kali ini menggunakan model refleksi 5R, yaitu Bain dan kawan-kawan di tahun 2002 dalam Rian dan Rian 2013. 5R terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, reporting, menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Responding, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Relating, menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Rationing, menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Reconstructing, menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Baik, yang pertama adalah reporting, menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Beberapa aktivitas yang saya lakukan pada minggu ini tidak terlepas dari alur merdeka yang ada di LMS, dimulai dengan alur mulai dari diri. Pada kegiatan ini, calon guru penggerak ditugaskan untuk membuat blog di LMS dengan menuliskan refleksi diri mengenai kegiatan supervisi akademik yang pernah dilaksanakan ketika calon guru penggerak disupervisi oleh kepala sekolah atau pengawas. Kegiatan dilanjutkan dengan alur eksplorasi konsep. Materi-materi yang disajikan dalam alur ini adalah mengenai konsep, paradigma, prinsip, alur kucing, dan supervisi akademik dengan paradigma kucing. Alur berikutnya yang kami lalui adalah koneksi antar materi. Pada alur ini, kami ditugaskan untuk membuat kaitan antar materi kucing dengan materi sebelumnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Berikutnya, kami melaksanakan aksi nyata, implementasi kucing untuk supervisi akademik di sekolah kami, dengan melibatkan rekan sejawat sebagai kuci kami, dan sebagai penutup modul 2, kami melaksanakan post-test. Dalam minggu ini kami juga melaksanakan lokakarya 3 bersama pengajar praktik dan rekan calon guru penggerak lainnya yang dilaksanakan secara luring di SMP Negeri 1 Kediri. Kemudian, kami melaksanakan kegiatan ruang kolaborasi bersama fasilitator yang hebat dan teman-teman calon guru penggerak lain yang luar biasa. Di alur ini, kami secara berpasangan melakukan praktek kucing. Selanjutnya, kami memasuki alur demonstrasi kontekstual. Jadi pada alur ini, kami kembali melakukan praktik kucing berpasangan 3 CGP yang dalam praktiknya akan berperan sebagai coach, kuci, dan pengamat secara bergantian. Kemudian tugas berupa link rekaman diupload ke LMS. Alur berikutnya adalah elaborasi pemahaman. Konsep mengenal kucing dikuatkan oleh instruktur yang inspiratif dan hebat. Selanjutnya adalah responding, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Kami memulai alur pembelajaran modul 2.3 ini dengan melakukan refleksi mengenai kegiatan supervisi akademik yang pernah dilakukan. Kemudian, kami mempelajari materi-materi yang disajikan antara lain mengenai konsep, paradigma, prinsip, alur kucing, dan supervisi akademik dengan paradigma kucing.
Pemahaman kami diperkuat dengan adanya penugasan di beberapa slide untuk berpendapat mengenai apa itu kucing. Melalui kegiatan tersebut, saya mulai paham jika sebenarnya proses kucing berawal dari analisa dan eksplorasi teknik yang akan digunakan, kemudian memberikan waktu dan situasi yang leluasa kepada kucing untuk mengenal dan mengetahui tujuan kucing. Selanjutnya, responding menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Sebagai calon guru penggerak, saya dipersiapkan untuk menguasai keterampilan kucing yang akan membantu saya dalam proses kolaborasi, baik dengan rekan sejawat atau dengan murid. Di sisi lain, dengan menguasai keterampilan kucing, saya dapat menambah wawasan dalam memahami dan membantu menyelesaikan masalah seorang kucing. Sebagai implementasi di masa depan, diharapkan saya dapat menerapkan konsep dasar kucing ini untuk proses supervisi akademik maupun penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa. Selanjutnya, relating, menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Selama mempelajari modul 2.3, alur penugasan Merdeka sangat membantu saya dalam memahami materi kucing ini. Saya menjadi paham sebagai seorang coach, saya harus memiliki keterampilan dalam memahami kucing saya. Mulai dengan menjalin kemitraan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan eksploratif dan berbobot untuk menggali permasalahan yang terjadi, serta bagaimana seorang mendengarkan penuh kucingnya agar mampu menciptakan komunikasi asertif dan dengan kucing. Pada saat proses kucing, coach menyimak kucing yang sedang berbicara untuk memahami setiap ucapan yang diucapkan kucing serta ikut memberikan pemahaman kepada kucing tentang pentingnya menyelesaikan masalah dengan potensi yang dimiliki kucing sendiri. Dalam modul 2.3 ini sangat berhubungan dengan materi di modul sebelumnya mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ketiganya saling berhubungan dan penting untuk mengasah keterampilan seorang pendidik dalam berkolaborasi. Reasoning, menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Yang pertama, sebagai seorang coach, kita tidak hanya menjadi komunikator yang baik, tapi harus mampu menuntun kucing membuat tindakan serta alternatif jalan yang mungkin dipraktekkan kucing dan memberikan dorongan kepada kucing untuk memilih ide dan keputusan. Dorongan coach untuk kucing dalam menyusun rencana penyelesaian dengan waktu yang tepat, jelas, dan spesifik disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, coach juga harus mampu mendorong kucing untuk memiliki orang yang akan dipercayakannya dalam menyelesaikan masalahnya. Coach juga harus memberikan dorongan kepada kucing untuk mempertanggungjawabkan terhadap aksi nyata yang akan diambil dan dijalankan sesuai rencana capaian secara spesifik yang tentunya sesuai dengan jadwal yang telah dibuatnya. Yang ketiga, hal yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan seorang coach adalah meyakinkan kucing bahwa setiap masalah pasti terselesaikan dengan menciptakan keakraban dan kenyamanan sehingga kucing dapat berbagi kisah yang sedang dihadapi. Pendengar aktif haruslah dibangun oleh coach dengan merasakan apa yang dirasa kucing dan memposisikan situasi saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, seorang coach berperan sebagai partner bagi seseorang agar memiliki kerangka berpikir yang tepat dalam menemukan solusi melalui pertanyaan strategis. Pertanyaan-pertanyaan dilengkapi dengan perangkat kucing tepat mampu mengarahkan seseorang menemukan solusi paling tepat dan komitmen untuk melakukan eksekusi. Seorang coach yang baik percaya setiap orang selalu memiliki jawaban atas setiap masalah yang dimiliki, tetapi mereka butuh bantuan menemukan jawabannya. Yang terakhir adalah reconstructing, menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang.
Rencana alternatif pertama yang akan saya lakukan agar perencanaan berjalan dengan lancar adalah menggunakan model Tirta pada proses coaching. Peran kita sebagai coach dapat mendampingi murid maupun rekan dalam mengeksplorasi dirinya dalam menemukan kebutuhan belajar dan strategi dalam memecahkan masalah pada dirinya sendiri. Melalui proses coaching menggunakan alur Tirta, coach akan lebih percaya diri dan dapat menemukan kekuatan yang ada dalam dirinya. Berikut, saya lampirkan dokumentasi selama menyelesaikan modul 2.3. Baik, demikianlah tentunya pemaparan saya terkait modul 2.3. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu hebat semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua.